Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas materi penjadwalan proyek dengan PERT dan CPM. Proyek dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari aktivitas-aktivitas dari banyak aktivitas yang saling berkaitan yang harus dilakukan dalam urutan tertentu sebelum keseluruhan tugas dapat diselesaikan. Jadi ada banyak aktivitas dan urutannya sudah tertentu. Oke, adalah definisi dari proyek. Contohnya bisa proyek konstruksi, bisa instalasi sistem komputer yang baru, bisa juga perencanaan dan pemasaran produk baru. Jadi ada banyak hal juga. Dan manajemen proyek meliputi 3 fase. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Nah, ini bisa menetapkan tujuan, mendefinisikan proyek, membuat DBS atau gampangnya memecah pekerjaan itu menjadi yang kecil-kecil. Dan kita bisa tahu kapan selesai dari pekerjaan yang kecil-kecil tadi, jadi lebih operasional. Oke, yang kedua penjadwalan atau scheduling. Ya, scheduling ini menghubungkan orang, bisa SDM-nya, uangnya, atau supplier untuk aktivitas khusus dan lainnya ya. Ini penjadwalannya dan pengendalian atau kontrol itu terutama memonitor sumber daya, biaya, dan seterusnya. Ini adalah gambaran dari proyek. Kita lanjutkan. Teknik yang dipakai dalam proyek dalam hal ini adalah diagram Gantt atau Gantt chart. Ini sering dipakai di proyek-proyek seperti pembangunan itu. Hanya di sana ada seperti papan dan ya board gitu, kemudian ada informasi pekerjaannya dan jadwal waktunya gitu ya. Ini dalam bentuk diagram. Kemudian pakai CPM, Critical Path Method, itu metode jauh kritis. Kemudian ada BERT atau Program Evaluation and Review Techniques. Ini ya, ada 2. Ada nanti kita akan mempelajari yang 2 bawah itu ya. Karena yang 3 dia membuat diagram saja, itu di praktikum ada dalam WinBSD, ada di sana. Oke. Perbedaan utama antara PERT dan CPM itu, kalau PERT dia menggunakan waktunya itu waktu penyelesaian dari suatu aktivitas atau kegiatan itu sudah diketahui dengan pasti, jadi sudah fix gitu ya. Jadi tidak ada informasi tambahnya, sudah pasti waktunya sekian minggu misalkan saja. Kemudian biasanya untuk menentukan berapa lama waktu diselesaikannya proyek tersebut, jadi waktu selesainya proyek biasanya. Kalau PERT itu waktu penyelesaian dari suatu aktivitas atau kegiatan itu tidak diketahui, jadi bisa ada distribusinya gitu ya, bisa normal atau yang lainnya. Tapi dalam hal ini kita gunakan 3 perkiraan waktu, yaitu waktu optimis, pesimis, dan waktu yang biasa. Nah, karena dia ada 3 waktu, berarti waktunya tidak fix, tidak tunggal, maka kita bisa mengestimasi berapa besar probabilitas proyek itu akan selesai dalam jangka waktu yang kita tentukan. Jadi kita ingin tahu misalkan dia selesai dalam sekian minggu, itu berapa probabilitas terjadinya gitu ya, bisa seperti itu. Jadi waktunya tidak fix, tapi dia cuma nilai saja. Oke. Nah, ini 6 langkah dasar dari PERT dan CPM. Yang pertama adalah mendefinisikan proyek dan semua aktivitas atau tugas yang signifikan. Jadi di sini Anda lihat tuh semua aktivitas yang signifikan, yang punya arti. Jadi yang bisa tahu waktunya berapa, biayanya berapa gitu ya. Yang tadi yang sudah di breakdown menjadi aktivitas yang kecil tapi dia signifikan. Kemudian membuat hubungan atau keterkaitan antar aktivitas tersebut. Nanti maksudnya aktivitas itu bisa aktivitas mana sebagai pendahulunya dan aktivitas mana sebagai aktivitas berikutnya. Jadi setiap aktivitas pasti ada informasi
pendahulunya ada enggak. Nah, setelah itu aktivitas mana yang dia menjadi pendahulu, seperti itu. Kemudian ketiga, kita gambar jaringannya untuk menghubungkan semua aktivitas. Jadi dengan jaringan, dengan network nanti kita bisa melihat urutan dari aktivitas tersebut. Jadi untuk memudahkan kita buat gambarnya. Nah, setelah kita buat gambarnya, baru kita bisa memperkirakan kira-kira berapa selesainya suatu aktivitas itu. Jadi suatu aktivitas yang kecil tadi kita menetapkan waktunya berapa, selesainya dan biayanya berapa. Ini untuk suatu aktivitas. Kemudian dengan itu kita bisa menentukan jalur kritis, yaitu jalur yang terpanjang yang melintasi semua jaringan yang menghubungkan titik awal dan titik akhir. Jadi dengan jalur kritis kita tahu waktu selesainya proyek yang paling cepat. Kemudian dengan menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Artinya nanti bagaimana kalau dipercepat dan seterusnya. Ini adalah 6 langkah dasar dari PERT dan CPM. Oke. Nah, manfaat dari PERT dan CPM ini ada beberapa hal, yaitu dalam hal planning atau perencanaan satu proyek yang kompleks. Jadi kalau proyeknya itu kompleks, maka dia bisa memecah proyek menjadi kecil-kecil, kegiatan kecil-kecil yang tadi yang signifikan. Dan kita tahu selesainya proyek, selesainya kegiatan tersebut, dan kita tahu biayanya berapa. Dalam ini kita cuma membahas masalah biaya dan waktu, tidak berkaitan dengan sumber dayanya. Kalau berkaitan dengan sumber daya nanti ada yang lainnya lagi, persoalan yang lain, tapi berkaitan dengan proyek juga bisa. Nah, ini sudah ada skripsinya memang untuk berkaitan yang pembatasan sumber daya. Yang kedua adalah schedule pekerjaan sehingga urutannya praktis dan efisien. Nanti kita bisa menjadwalkan pekerjaan sehingga ya kayak tadi kita bisa membuat jaringannya sehingga akan lebih terlihat praktis dan memang efisien. Kita bisa melakukan analisa dari proyek tersebut. Kemudian mengadakan pembagian kerja, tenaga kerja, dan dana yang tersedia. Jadi kalau kita tahu itu berarti kita tahu kira-kira pekerjaan mana yang saling bisa dikerjakan bersamaan dan yang tidak dikerjakan bisa tidak dikerjakan bersamaan, atau dan juga kita bisa tahu bahwa suatu pekerjaan bisa diundur atau dimajukan sehingga nanti dana dan tenaga kerja bisa diperhitungkan. Oke, men-schedule ulang untuk mengatasi hambatan dan kelambatan. Nah, dalam hal ini, misalkan bisa terjadi bahwa ketika seperti sekarang ini, ketika ada corona misalkan saja ya, kan kalau kita membuat rumah, membeli bahan belum tentu cepat akan dapat bahannya karena sekarang kondisi yang seperti ini. Maka mengatasi itu dengan informasi itu kita bisa men-schedule ulang proyek kita sehingga kita tahu dia kapan kira-kira selesainya. Jadi ketika ada kelambatan atau hambatan, kita akan bisa men-schedule, menjadwalkan ulang pekerjaan-pekerjaan yang mungkin terhambat karena keadaan itu. Nah, kemudian bisa juga menentukan trade-off. Trade-off itu maksudnya pertukaran waktu dan biaya biasanya. Maksudnya ketika waktunya dipercepat, pasti biayanya akan lebih mahal. Kalau waktunya itu dilonggarkan, maka biayanya bisa lebih murah. Gitu ya. Artinya lebih cepat kan tenaga SDM-nya bertambah karena dia butuh waktu untuk mungkin bisa dia kalau lembur ya bisa dia lembur dan seterusnya sehingga biayanya akan bertambah dan seterusnya. Oke. Kemudian menentukan kemungkinan atau probabilitas suatu proyek itu selesai untuk suatu waktu tertentu. Yang tadi itu kita menentukan kira-kira seminggu berapa kemungkinan terjadinya kalau proyek selesai dalam waktu seminggu. Nah, seperti itu misalkan. Nah, ini karena kita nanti
merepresentasikan atau mewujudkan atau menggambarkan atau mengilustrasikan proyek dalam bentuk diagram atau jaringan atau network, maka nanti kita lihat representasi dari diagramnya. Dua pendekatan untuk menggambar diagram jaringan proyek adalah ini ada aktivitas pada node atau activity on node, maksudnya bahwa aktivitas itu dinyatakan dalam node, dalam titik. Nah, ini dalam MiniSP biasanya dipakai itu ya, dalam node-nya. Nah, simbolnya seperti ini. Nah, ini garis sebagai kejadiannya, node-nya sebagai aktivitasnya. Jadi dengan aktivitas ini dan kejadian akan berubah dan seterusnya. Jadi ada node, ada panah, tapi yang node sebagai aktivitas, yang panahnya adalah kejadiannya. Ini berbeda dengan yang satu lagi, yaitu aktivitas pada panahnya atau activity on arrow atau on axis. Ini ya, di AOA. Nah, nanti kita pakai yang ini, artinya panah disebut dengan panah ini adalah aktivitasnya. Nah, kemudian node-nya adalah kejadiannya. Jadi kejadian ini dengan aktivitas itu dia menjadi kejadian berikutnya. Ini perbedaan yang memang jauh ya. Dua istilah yang sangat jauh, satunya di garisnya, satunya di node-nya. Tapi nanti kita pakai yang aktivitas on axis-nya ini, di panahnya atau di garisnya. Kalau di dalam aktivitas on node, AON, itu tidak ada aktivitas dummy. Tapi kalau di dalam aktivitas on axis atau di panahnya itu bisa muncul aktivitas dummy. Aktivitas dummy itu sebenarnya dia tidak ada aktivitasnya, tetapi untuk mempermudah prosesnya. Kalau tanpa aktivitas dummy di AOA, maka nanti ada kerancuan. Nah, nanti kita lihat di contoh-contoh bagaimana aktivitas dummy itu dibutuhkan untuk membuat gambaran dari susunan aktivitasnya dalam jaringan. Kemudian sifat graf dari AOA yang nanti kita pakai, yang pertama adalah berhingga. Jadi grafnya itu berhingga, artinya ada titik awal, ada titik akhir. Kalau nggak berhingga berarti ya tidak pernah selesai. Gitu ya. Yang kedua, berarah dan tidak punya busur rangkap. Berarah maksudnya ya dia pasti bisa akan terlihat kegiatan itu dari mana ke mana. Gitu ya. Kalau nggak berarah berarti dia bisa bolak-balik, artinya nggak mungkin. Maka dia pasti berarah dan tetap tidak punya busur rangkap. Artinya dari suatu node ke node itu ada dua busur yang sama enggak. Nah, karena itu muncul nanti aktivitas dummy. Oke. Kemudian tidak ada loop. Enggak boleh loop, artinya nggak mungkin dari satu node yang balik ke node lagi, ya berarti dia tidak pernah selesai nanti. Oke. Dan tiap busur berkaitan dengan bilangan non-negatif. Maksudnya ini adalah berkaitan dengan waktunya atau biayanya. Jadi nggak mungkin dia bernilai negatif 0, boleh. Artinya dia tidak membutuhkan biaya atau waktunya mungkin tidak ada ya. Ini bisa berbagai maksud, terutama berkaitan dengan biayanya mungkin tidak ada itu ya, dalam hal ini. Oke. Grafnya nanti punya satu node awal dan punya satu node akhir. Artinya node awal itu node dari kegiatan itu berawal dari situ, dan node akhir kegiatan akan berakhir di sana. Berbeda dengan AON, node awal bisa banyak, node akhir juga bisa banyak, karena aktivitasnya dalam node itu. Oke, itu adalah gambaran dari graf yang harus dipenuhi sehingga dia bisa kita pakai menggambarkan project dengan menggunakan AOA. Nah, ini kita lihat contoh perbandingan antara AON dan AOA dalam graf yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan, ada pendahulu dan ada followernya atau pengikutnya. Kita lihat
Nah, ini misalnya saja aktivitas A mendahului aktivitas B dan aktivitas B mendahului aktivitas C. Kita lihat gambarnya. Berarti ini maksudnya adalah mendahului itu maksudnya pendahulu langsung. Misalnya ini aktivitas A harus selesai baru B bisa dijalankan. Kemudian B harus selesai maka C bisa dijalankan. Tetapi A bukan pendahulu dari C secara langsung. Jadi cuma dari B saja. Kita lihat AON-nya, on node, ya cuma seperti ini. Kalau AON, oke, berbeda, ya sangat berbeda. Tapi ini masih belum kelihatan ada persoalan. Sekarang yang kedua, aktivitas B, aktivitas A dan B mendahului aktivitas C. Kita lihat. Di AON itu seperti itu, sederhana. Di AOA masih sederhana, masih nggak ada masalah. Karena tidak ada tumpang tindih di sana. Oke. Berikutnya kita lihat ketika A mendahului B dan C, maka ini juga masih belum masalah. Di AON seperti itu, di AOA seperti itu, nggak ada masalah. Kemudian ketika A dan B kemudian mendahului C dan D, ini juga masih belum masalah karena masih sama. Artinya bahwa C dan D bisa dimulai dari ketika A dan B sudah selesai. Jadi AON-nya seperti itu, AON-nya di sampingnya itu. Jadi masih belum ada masalah. Oke. Nah, ketika A dan B mendahului C dan D hanya didahului oleh B. Nah, ini muncul persoalan. Anda perhatikan di situ. C tidak dapat dimulai hingga A dan B-nya selesai. C. Tetapi D tidak dimulai dari B. Dia tidak menunggu B selesai. Dia cuma menunggu A. Nah, ini gambarnya untuk AON itu nggak ada masalah. Tapi AOA, Anda lihat di situ, muncul adanya dummy. Jadi ini adalah kegiatan dummy. Sebenarnya nggak ada kegiatan itu. Tapi dibuat agar Anda lihat bahwa C itu didahului A dan B. B-nya pemudahul langsung karena setelah B ada dummy. Dummy sebenarnya nggak ada. Sehingga dibuat seperti itu. Kalau misalkan saja B-nya itu langsung ke atas, maka D-nya kan didahului oleh B, maka dia ikut ke atas. Nah, kalau dia ikut ke atas, nanti otomatis bermakna juga bahwa D didahului oleh A. Nah, karena itu diberi dummy di situ. Boleh nggak kalau dummy-nya itu panahnya ke bawah? Loh, kalau panahnya ke bawah, itu maknanya C tidak didahului oleh B. Kalau ke atas ini maknanya D tidak didahului oleh A. Jadi tergantung dari itu. Kalau A-nya kita taruh bawah, B-nya di atas, ya bisa saja panahnya itu yang ke bawah tadi. Berikutnya, B dan C tidak dapat dimulai hingga A selesai. D tidak dapat dimulai hingga B dan C keduanya selesai. Nah, kita lihat. AON seperti itu. Tidak ada masalah. Dan AOA, kita lihat, B itu tidak oleh A, dengan C. Kemudian D tidak oleh B dan C, maka ada dummy di sana. Kalau nggak ada dummy nanti ada informasi, berarti B dan C itu sama. Nah, agar ini berbeda, memang B dan C memang berbeda. Nah, perbedaan itu dijembatani dengan adanya dummy. Sehingga kejadian setelah A terjadi node itu, maka node itu dengan B dan dengan C terjadi yang node sebelum D itu. Tapi C-nya itu memang berbeda dengan B. Kalau nanti digabung jadi misalkan B sama dengan C. Nah, untuk menghindari itu maka digunakan ini. Jadi tadi yang informasi tadi tidak boleh ada busur rangkap, ini tidak ada ini
busur rangkap tuh ini maksudnya. Jadi titik awalnya sama, tetapi busurnya ada 2. Ini yang nggak boleh. Sama-sama arahnya sama. Oke. Ke situ kita akan apa sih sebenarnya jalur kritis itu? Nah, jalur kritis adalah rangkaian atau rantai aktivitas-aktivitas kritis yang menghubungkan aktivitas awal dan akhir dari diagram network. Nah, di situ Anda lihat dia merupakan rantai dari aktivitas kritis atau deretan dari aktivitas kritis yang akan menghubungkan aktivitas awal dan aktivitas akhir. Itu adalah jalur kritis. Sedangkan aktivitas kritis adalah jika awal dimulainya, awal berjalannya, awal dikerjakannya itu ditunda, maka seluruh pekerjaan proyek akan tertunda. Itu aktivitas kritis. Jika kalau dia itu seharusnya hari Senin, dia molor menjadi Rabu, maka keseluruhan proyek itu akan tertunda juga. Beda dengan aktivitas non-kritis. Dia biasanya ditunda, tapi bisa tidak mempengaruhi keseluruhan proyek. Oke, itu bedanya. Nah itu. Kenapa ya? Karena dia punya waktu longgar atau waktu senggang atau slack. Jadi ada kelonggarannya. Misalkan kelonggarannya dilanggar, ya otomatis tidak boleh. Kalau dilanggar berarti pasti akan mempengaruhi proyek juga. Dan saja dia longgarnya 2 hari. Jadi hari Senin dikerjakan boleh, sampai hari Rabu boleh. Nah ini harus kita jaga. Ketika dia Kamis dikerjakan, maka dia melanggar waktu senggangnya, waktu mengambangnya, maka proyek juga akan tertunda, tapi cuma 1 tadi, tidak 3. Nah, ini beberapa definisi yang berkaitan dengan jaringan, yaitu ES, early start time. Apa sih itu? Nah, ini saat tercepat terjadinya kejadian B. Saja titiknya 1 garis yang titik awalnya 1 dan 2, maka kejadian B itu yang B tadi, titik B tadi. Early start, mulainya. Saat tercepat terjadi kejadian B. Ingat B adalah titik B. Maka ESB adalah maksimal dari ESA plus DAB. Jadi ES sebelumnya mungkin banyak, A-nya bisa banyak, plus dari jarak dari A ke B. Jadi A-nya maksudnya itu tidak 1 node, tapi banyak node yang nanti ke arah B. Jadi yang ke arah B itu siapa saja, maka dicari max-nya. Maka dicari yang mana yang paling maksimal di antara ES sebelumnya ditambah dengan jarak dari A ke B. Gitu ya. Jadi DAB adalah durasi aktivitas AB. Jadi waktu dari titik A ke titik B, itu durasi aktivitas AB. Dalam hal ini aktivitas AB yang dari node A ke node B, itu aktivitas AB misalkan saja. Notasinya seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat. 5 kita punya ES, node 5 kita punya ES5, node 6 kita punya ES6, kemudian kita akan mencari ES7. Maka ES7 adalah, nah dari node 7 dia akan bisa dikerjakan kegiatan yang dimulai dari node 7 itu kalau kegiatan yang dimulai dari node 5 ke 7 sudah selesai. Demikian juga pekerjaan aktivitas dari node 6 ke node 7 sudah selesai juga. Sehingga kita bisa membandingkan kira-kira ES5 ditambah dengan D57 dengan ES6 ditambah dengan D67, mana yang lebih besar maksimal. Maka yang maksimal adalah ES7. Jadi kita ambil yang maksimal. Oke. Kemudian berikutnya ada LF atau least finish atau LC atau completion time. Nah, sama itu waktu selesai juga.
waktu selesai, nanti finish itu completion time, nanti waktu lambatnya finish yang terus selesai yang paling lambat. Ini saat paling lambat terjadinya kejadian A dalam ini ya. Dan kejadian A itu paling lambat nih ya, itu adalah LFA atau LCA, tanpa menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi saat paling lambat terjadi kejadian A tanpa menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Maksudnya ketika dia ada kelonggaran, maka dia pakai kelonggaran dan tidak mungkin dia melewati dari kelonggaran itu. Kalau nggak ada kelonggaran ya dia fix seperti itu. Itu maksudnya. Oke, nah, rumusnya ini LFA sama dengan minimal B dari LFB dikurangi dengan DAB. Anda lihat di situ. Kalau ES itu max, oke, dia dari A ke B. Oke, jadi kita hitung SB-nya. Kalau LF, Anda lihat itu minimal. Itu kita lihat itu LFB itu dikurangi dengan DAB. Dia adalah A kan, LFA, tapi dia dari B, maka yang dari A. Jadi DAB adalah durasi dari A ke B. Nanti kita mengurangi. Jadi ini kalau ES itu kita maju forward, maju ke depan dan dari A ke B gitu. Nanti kita cari B ya dari A asalnya. Kalau yang LF itu backward, dia itu mundur. Jadi kita cari A itu dari B di depannya gitu ya. Jadi B-nya mundur. Untuk LFB dikurangi dengan DAB. Sehingga dia LFA dan dia cari yang minimal. Kalau SB kita cari yang maksimal, kalau LF kita cari yang minimal. Jadi sangat berbeda sekali. Karena dia yang ES itu forward, maju, dan yang F itu mundur atau backward. Ini gambarannya. Jadi kalau kita menghitung node yang keempat, LF dari node yang keempat, maka kita harus punya LF dari node yang kelima. Nah, dia di depannya node-nya. Dan node yang keenam, karena yang dari node 4 dia menuju ke 5 dan ke 6. Maka kita hitung dari LF yang ada di 5, LF 5 dan yang ada di 6, kita hitung dengan durasinya, yaitu waktu dari 4 ke 5, di aktivitas 45. Sehingga nanti kita cari yang minimal. Jadi LF5 dikurangi D durasi 45 dikurangi dengan LF6 dikurangi dengan D46. Mana yang minimal? Dia menjadi LF4. Oke. Nah, ini algoritma untuk menentukan jalur kritis. Kita punya ES. I-nya adalah node-nya itu. Nah, bahwa LF akhir itu sebenarnya ES akhir. Nanti di titik akhir, LF sama dengan ES. Titik awal nanti tidak sama. Juga. Tapi di antara itu ada yang sama, ada yang berbeda. Oke. Itu adalah algoritma menentukan lintasan kritis atau jalur kritis. Sederhana. Ya, sederhana. Kita cuma cari ES-nya dengan forward, maju, dan LF-nya dengan backward atau mundur. Dan di ini kita akan menentukan atas app itu kritis apa enggak gitu ya. Maksud berada di jalur kritis itu maksudnya atasnya kritis. Kalau mungkin enggak Aldas tidak kritis tapi di jalur kritis ya enggak. Kalau jalur kritis adalah rangkaian dari aktivitas kritis, maka pasti dia adalah Aldas yang kritis. Oke, yang pertama ESA sama LFA. Di satu node dia sama S dan LF-nya di satu node. Node A dalam node awal. Aldas kan kita akan menentukan apakah AB itu lintasan kritis. Nah, AB itu aktivitas kritis, maka titik A dulu kita cek ES dan LF-nya. Kalau ES dan LF-nya sama, berikutnya kita akan menentukan ESB dan LFB, maka dia juga harus sama. Oke, jadi ESA dan LFA itu sama di node A,
Dan di unit B juga sama. Itu yang dua syarat itu kemudian ditambah dengan syarat berikutnya. Bahwa kalau ESB dikurangi dengan SA, pasti sama dengan LFB dikurangi FA, pasti sama dengan durasi dari A ke B. Jadi ini fix sudah. Durasinya DAB, kalau dia ditambah dengan ESA, pasti sama dengan berapa? Ya ESB. Dan juga LFB, kalau dikurangi dengan durasi AB, maka dia akan jadi LFA. Jadi kita hitung ES tadi. Di ES tadi, kalau kita hitung ES ya tadi ESA ditambah DAB pasti sama ESB. Sedangkan kalau LF berarti LFB dikurangi dengan DAB pasti sama dengan LFA. Itu adalah aktivitas kritis. Oke. Dan kita punya informasi juga LSAB, yaitu lead start time, di waktu paling lambat dimulai aktivitas AB. Anda lihat di situ, dia pakai AB, dan kita menyebut aktivitas AB, bukan node, tapi aktivitas, bukan kejadian, tapi aktivitas AB. Nah, kalau aktivitas AB, kita itu dengan LSAB, atau LSB adalah LFB, artinya lead finish B dikurangi dengan DAB. Jadi lead finish B dikurangi dengan jarak durasi AB. ECAB atau early completion atau finish time artinya atau EFAB ini artinya adalah waktu selesai yang paling awal. Kalau yang di atas tadi waktu mulai yang paling akhir. Kalau ini waktu selesai yang paling awal. Jadi saat tercepat diselesaikan aktivitas AB. Jadi ini ke aktivitasnya, bukan ke node-nya atau kejadiannya. Tadi LFB itu berarti dia adalah kejadian B. Kalau LSAB berarti dia adalah aktivitas AB. Kita lihat. Ini adalah informasinya. EF AB sama dengan ESA. Early start A, kejadian A ditambah dengan durasi AB. Ini kalau di WinSB biasanya di WinYes biasanya seperti ini gambarannya. Ada A itu node-nya, DAB itu jarak A ke B, dan ESA itu di node A itu. Jadi aktivitas A, ada ESA, ES, EFAB, oleh start dari kegiatan A, ada early finish dari jam kegiatan AB dan seterusnya. Ini contohnya. Diketahui tabel kegiatan, pendahulu, ada informasi pendahulu dan waktu yang dibutuhkan. Anda lihat di situ, kegiatan A, B, F, G, H, dan seterusnya itu didahului oleh beberapa kegiatan juga ini. Jadi kalau A, itu maknanya tidak ada pendahulunya. Waktunya adalah 4, bisa 4 minggu, dan seterusnya. Kalau B itu didahului oleh A, dia pendahulu langsung. Kalau F juga tidak ada pendahulunya. Oke, ini ada informasinya. Dan berikutnya G itu didahului oleh F. Jadi G, H, M, N didahului oleh F, sama ya. Kalau D didahului oleh B dan G. D didahului oleh B dan G. I oleh H, P oleh S dan M. Oke, jadi kita lihat di situ kegiatan A dan F tidak ada pendahulunya. Nah, berarti kegiatan A dan F adalah kegiatan yang awal. Jadi A dan F itu bisa dikerjakan awal bersama-sama.
Oke, kemudian kita lihat di bawahnya, kalau kegiatan B dan G, B didahului A, G didahului F, tapi B juga itu ada pendahulu dari D. Jadi B dan G pendahulu dari D. Oke, pendahulu dari D. Oke. Sekarang kita lihat, ada H itu pendahulu dari I, ada M itu pendahulu dari S, N itu pendahulu dari P, gitu ya. F juga banyak pendahulu dari G, H, M, N. Nah, sekarang kalau D, kemudian I, kemudian P, dia adalah tanpa ini. Anda lihat itu. D, I, P itu tak pernah menjadi pendahulu. Berarti dia adalah kegiatan yang terakhir. Jadi kalau dia dari atas tadi, AF adalah kegiatan yang paling dulu karena dia nggak punya pendahulu. Lalu di B, dia adalah kegiatan akhir karena dia adalah tidak pernah menjadi pendahulu. Ya, kalau AF tidak punya pendahulu, kalau DIP tidak punya tidak pernah menjadi pendahulu, jadi dia adalah kegiatan yang akhir. Oke, kalau digambar nanti seperti ini, A itu di awal, F itu di akhir, F juga di awal, langsung saja dari note 1 ke note terserah, itu note 2, ini note 3, langsung saja baca, garis langsung saja, nggak usah dipikir, nanti bisa dicoret-coret gitu ya, kalau nggak jadi diganti lagi. Kemudian tadi mendahului B, ini ya, kita buat situ, dan F mendahului banyak, G, ada H, ada N, ada M, gitu ya, ini. Nah, kemudian B dan G tadi itu mendahului D, ini. B dan G mendahului D. Oke, informasi berikutnya kita punya H mendahului I, hanya mendahului I. Kemudian kita punya informasi juga bahwa M itu mendahului S. Oke. Di sisi lain, S dan N itu mendahului P. Di S dan N mendahului P. Nah, P, D, I, dan P nggak punya pendahulu, maka dia menuju ke titik yang akhir. Nah, ini adalah gambar graf dari informasi tadi. Yaitu A dan F tidak ada pendahulu, maka dia adalah awal kegiatan, dan D, I, dan P adalah kegiatan akhir karena dia tidak pernah menjadi pendahulu. Oke. Setelah ini kita bisa menghitung ES dan LF-nya. Tujuannya apa? Dengan menghitung ES dan LF, kita akan tahu kegiatan kritis. Dengan kita tahu kegiatan kritis, maka kita bisa menemukan lintasan kritis. Dengan kita tahu lintasan kritis, maka kita bisa menentukan kapan selesainya proyek ini paling cepat. Berarti lintasan kritis itu paling panjang, tapi dia adalah paling cepat. Jadi memang agak membingungkan beda dengan short span yang kemarin, minggu yang lalu. Short span itu adalah lintasan yang paling pendek. Tapi yang ini lintasan kritis ini adalah lintasan yang paling panjang. Oke. Mungkin Anda tahu kira-kira apa maksudnya? Nah, gini sebenarnya. Kenapa di proyek di lintasan kritis itu lintasan yang paling panjang? Karena Anda lihat di situ, misalkan saja lintasnya adalah 1, 2, 4, 8, misalkan saja. Misalkan. Maka 1, 2, 4 itu yang paling panjang. Karena yang paling panjang adalah 1, 2, 4, 8, pasti semuanya selesai. Karena dia adalah yang paling panjang. Tapi kalau misalkan saja bahwa 1, 2, 4, 8 itu nggak paling panjang, maka maknanya ada kegiatan yang tidak bisa diselesaikan kalau itu sebagai waktu proyek. Sehingga nanti kita pilih yang paling panjang. Mana kira-kira yang paling panjang? Nah, nanti kita gunakan ES dan LF itu, kemudian kita temukan kegiatan kritisnya, dan kita akan dapat lintasan kritis, yaitulah lintasan yang paling panjang dan menyatakan sebagai waktu proyek yang paling cepat. Oke, nanti kita lihat, kita hitung ES-nya. Nah, ES-nya kita
kita buat gambarnya, ini notasinya seperti itu. Ada lingkaran, I adalah simbol dari node-nya, ES-nya kita taruh di atas, ESI, dan nanti di bawah ada LFI. Oke. Kita mulai dari node 1. Node 1, dia adalah awal, maka dia 0 ES-nya. Kemudian, dari node 1, dia bisa ke node 2 dan node 3. Kita ke node 2 dulu. Nah, node 2 berarti ES-nya adalah ES-nya 1 adalah 0. Nah, kita tambah dengan, kan cuma 1 dari menuju 2 itu cuma dari node 1, maka berarti kita hitung itu saja, berarti dia 4, 0 ditambah 4, maka dia adalah 4. Kita lihat di atas itu 4. Ini ya, dia adalah 4, maka dia adalah 4. Oke. Dan kemudian kita lihat untuk yang berikutnya adalah node yang ke atau aktivitas F, yaitu node yang ketiga. Node yang ketiga itu dari node 1 saja, maka dia adalah 2 karena dari 1 itu 0 ditambah dengan ES ditambah dengan durasinya dari 1 ke 3 itu 2, maka 0 plus 2 sama dengan 2. Oke, ini ES-nya dihitung maju dan kita cari yang paling besar. Kemudian kita akan mencari ES node yang keempat. Anda lihat di situ. ES node keempat itu berarti bergantung dengan ES node 2 dan ES node 3 karena dia berasal dari kejadian 2 maupun kejadian 3. Maka hitungnya berarti dari 2 berarti dia punya ES 2 itu 4 ditambah dengan jarak durasi dari 2 ke 4 adalah 7, maka kita punya 11. Nah, kemudian dari yang 3 kita punya 2, S-nya adalah 2 dan dengan jarak dari 3 ke 4 adalah 8, maka kita punya 10. Nah, antara 10 dan 11 kita cari yang paling besar di adalah 11, maka dia nilainya adalah 11. Oke. ES4 adalah 11. Berikutnya ES5 yaitu aktivitas H, maka S5 cuma dari node yang ketiga. Karena itu, maka S5 adalah ES-nya 3 itu 2, kemudian jarak durasi dari 2 ke 5 7, maka kita punya 9. Oke. Kemudian ES6, node yang ke-6 adalah ya cuma 1 juga dari 3, maka ES-nya 32 dengan durasinya 8, maka kita punya 10. Oke, kemudian node yang ke-7, nah kita cari ES node yang ke-7 adalah ke-7 dari node 3 dan node 6. Maka kita mencarinya dengan menggunakan ES 3 adalah 2 dan dengan durasi dari 3 ke 7 adalah 10, maka kita punya 12. Oke. Dan ES 6 kita punya 10 dan durasi dari 6 ke 7 adalah 9. Maka dari 12 dan 19 yang paling besar adalah 19, maka dia menjadi ES7. Oke. Kemudian kita ke node yang terakhir kayaknya, yaitu aktivitas D, aktivitas I, dan aktivitas P yang merupakan aktivitas yang terakhir nanti dia bertemu di satu titik. Seperti juga aktivitas A dan aktivitas F, dia adalah aktivitas yang tanpa pendahulu, maka dia bertemu di satu titik, yaitu titik awal 1. Yang di aktivitas D, aktivitas I, dan aktivitas P itu nggak pernah menjadi pendahulu, maka dia menjadi aktivitas yang terakhir atau aktivitas akhir. Dia akan bertemu di satu titik, yaitu titik akhirnya. Oke. Sekarang kita lihat bahwa node yang ke-8, node akhir itu, dia bisa dari node 4, bisa dari node 5, bisa juga dari node yang ke-7. Sehingga kita ngitungnya adalah ES4 adalah 11, ditambah durasi dari 4 ke 8 adalah 7, maka 11 tambah 7 kita dapat 18. Oke. Dan dari 5, ES5 adalah 9, durasi dari 5 ke 8 adalah 9, maka kita punya 18. Di atas tadi 18,
di sini juga 18. Oke, kemudian ES8 dari not yang ke-7 adalah ES7-nya adalah 19 tambah dengan durasinya dari 7 ke 8 adalah 8, kita punya 27. Maka atas 18, berikutnya 18, terakhirnya 27, maka ES8 adalah 27. Ini adalah cara mencari ES. Berikutnya, cara mencari LF, least finish ya. Anda lihat di situ yang di ini, node yang di sini di dekat node 2 itu LF itu ditaruh di bawah. Tadi syaratnya adalah bahwa ES node akhir sama dengan LF node akhir, sehingga di node akhir node 8 maka LF-nya adalah 27 juga. Oke. Kemudian di sini, dari sini kita bisa ke node 4 bisa, ke node 5 juga boleh, ke node 7 juga boleh, masing-masing bisa. Kenapa? Ya karena node 4 itu dia ke 8 saja, node 5 ke 8 saja, node 7 ke 8 saja. Sehingga kita bisa menghitung, kalau dari node 4 berarti 27 dikurangi dengan 7. Di LF-nya 8, node 8 dikurangi dengan durasi dari 4 ke 8, maka kita dapat 20. Kalau node 5 berarti 27 dikurangi dengan 9. Kalau node 7 berarti 27 dikurangi dengan 8. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi 27 kurangi dengan 8, kita dapat 19 di node 7. Kemudian 27 kurangi 8 di node 5 adalah 18. Dan di node 4, 20. 7 kalau dikurangi dengan 7 bukan dapat 20. Oke. Kita punya LF di node 4, 5, dan 7. Kemudian kita lihat dari node 4 bisa kita ngitung yang node 2, bisa ngitung node 3. Tetapi node 3 dia ada informasi dia kelima juga, maka kita nggak bisa ngitung itu kalau node 5 belum ada. Ternyata sudah ada node 5-nya nilainya. Oke. Dan dari node 3 dia ke node 7 bisa, sehingga dia bisa kita hitung. Tetapi node 3 juga ke node 6, padahal node 6 belum punya nilai LF-nya, sehingga yang perlu kita hitung adalah node yang ke-6. LF-nya berapa? LF dari node 6, maka karena dia cuma dari 6 ke 7 saja, maka LF node 6 berarti 19, yaitu LF node 7 dikurangi dengan durasi dari node 6 ke node 7 yaitu 9. Nanti 19 dikurangi 9 kita dapat 10. Oke, kita punya 10. Nah, setelah ini Anda bisa ngitung LF dari 2 boleh, atau LF dari 3 boleh karena sudah ada semuanya. Oke. Kalau kita hitung LF dari node 3 berarti dia bisa berasal dari 4. Dia akan ke 4, maka LF-nya adalah 20, yaitu LF4 dikurangi 8, maka kita dapat berapa? 12. Kemudian kalau dia ketiga, maka LF dari 5 adalah 18, dan dikurangi dengan 7, yaitu durasi 3 ke 5, maka kita dapat berapa? 11. Nanti ada 12, ada 11. Kemudian kalau dari 7, maka dia punya 19, LF7 dengan durasinya 10, maka terdapat 9. Oke. Kemudian dari 6, Anda punya 10, LF-nya dikurangi dengan durasinya ada 8, Anda punya 2. Jadi dari atas, dari 4, Anda punya 12, kemudian dari 5, Anda punya 11, dan dari 7 Anda punya berapa? 19. 10 berarti 9. Dan dari 6 Anda dapat 2. Nah, paling kecil berapa? 2. Maka LF dari 3 adalah 2. Oke. Kalau LF dari 2, karena cuma 1 berarti 20 min 7 Anda dapat 13. Ini 2, yang atas 13. Terus yang terakhir, LF node awal, ya nggak usah dihitung. Pasti dia 0. Pasti, ya pasti. Dan dari mana? Ya pasti dari yang node 3.
Jadi sebenarnya node awal pasti sama ES dan LF-nya, dan node akhir juga sama ES dan LF-nya. Berarti itu adalah dari sini kita bisa menentukan aktivitas kritis. Syaratnya apa sih? Ada kritis, yaitu ES dan LF-nya sama, atas dan bawahnya sama untuk satu node, dan node berikutnya juga atas dan bawahnya sama. Kemudian kalau antar dua node itu durasinya juga merupakan jumlahan atau pengurangan dari ES di node akhirnya dikurangi dengan ES atau LF-nya dikurangi dengan ES atau LF-nya dari node yang sebelumnya. Oke, kalau lihat dari situ sebenarnya bisa terlihat bahwa kegiatan F itu dia kritis. Kenapa? Karena di 1 dia sama-sama 0, di 3 dia sama 2, dan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Oke. Maka F adalah lintasan kritis. Kemudian, Anda lihat, kalau M kritis enggak, kita lihat. M adalah awalnya, ES dan F-nya adalah di node 3 adalah 2, di node 6 adalah 10. Maka kalau 2 tambah 8 adalah 10, maka M adalah kritis. Oke. Kemudian, S, Anda lihat, awalnya 10, ES dan LF di node 6, akhirnya 19, ES dan LF-nya. 10 tambah 9, yaitu durasi kegiatan S, maka 10 tambah 9 adalah 19, maka S adalah kritis. Kita lihat yang N ya, Anda lihat N, maka N adalah durasinya 10. Di awal node kejadian itu adalah node yang ketiga, dia ES dan L-nya adalah 2. Dan ES dan L di node 7 adalah 19. 2 ditambah 10 pasti kurang dari 19, maka N bukan kegiatan kritis. Oke, itu yang sama, di node 3 sama, atas bawahnya ES dan L-nya, di node 7 juga sama, ES dan LF-nya sama, tetapi kalau di 19 dikurangi 10 tidak sama 2, nah, jelas dia bukan aktivitas kritis. Kemudian masih ada lagi yang sama, yaitu kegiatan P. Dia node awalnya 7, dia punya ES dan L-nya 19, kemudian node 8 akhir dari E adalah 8, dia punya ES dan L adalah 27. Nah, sehingga kalau 19 ditambah 8 berarti sama dengan 27, sehingga P adalah kegiatan kritis. Sehingga lintasan kritis kita adalah bisa 1, 3, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8. Atau F, M, S, P. Itu adalah lintasan kritisnya. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan waktu mengambang atau flood tadi ya. Nah, nanti ada beberapa informasi berkaitan flood, yaitu yang pertama adalah total flood untuk aktivitas AB. Total flood adalah selisih antara waktu maksimal yang tersedia untuk melakukan aktivitas tersebut, waktu maksimal yaitu dengan LFB min ESA. LFB itu maksudnya let's finish dari kejadian B, dan dibanding dengan ESA yaitu early start, yaitu panjangnya itu, dengan durasi yaitu DAB. Maka total flood dari AB adalah LFB min ESA dibanding dengan durasi AB, total floodnya. Kemudian ada free flood untuk aktivitas AB. Nah, free flood ini diasumsikan bahwa semua aktivitas dimulai sedini mungkin. Nanti free flood itu maksudnya semua aktivitas dimulai dengan sedini mungkin. Nah, kelebihan waktu yang tersedia adalah ESB min ESA. Nanti early start B dengan early start A di sepanjang durasinya. Nanti dikurangi dengan durasi A ke B. Nanti free flood adalah ESB min ESA dibanding dengan durasi AB. Oke, ini adalah total flood dan free flood. Total flood sering juga disebut dengan waktu slack total. Oke.
Jadi autas dengan total fruit TFAB 0, maka dia merupakan autas kritis. 0 berarti LFB nanti dikurangi ESA itu sama dengan DAB. Itu tadi ya. Jadi ESA sama dengan LFA di kritis itu sama dengan LFB yang juga sama dengan ESB, maka kalau dikurangi dengan durasinya maka sama dengan 0. Maka total fluid itu ketika dia 0 maka dia pasti aktivitas kritis itu total fluid AB-nya itu. Kalau free fluid enggak. Kalau free fluid itu bisa aja bahwa dia adalah aktivitas non kritis tapi bisa free fluidnya bisa 0. Gitu ya. Tapi tidak menjamin bahwa ketika free fluidnya 0 dia kritis, tidak seperti itu, karena Anda lihat di situ ada asumsinya bahwa aktivitasnya dimulai sedini mungkin, itu asumsinya. Kalau yang total fluid tidak. Oke. Manfaat fluid kelonggaran adalah meratakan jumlah tenaga kerja. Jadi tenaga kerja bisa dirata, maksudnya tadi ketika dalam satu kegiatan tadi A dan F tadi ya, kan dia bisa dikerjakan bersamaan. Nah, kalau tadi ternyata yang kritis kan F ya yang kritis ya. Oh, yang kritis F, maka yang A tadi bisa dia punya kelonggaran untuk dikerjakannya, maka dia tidak harus di awal waktu, tidak harus di akhir waktu, bisa di tengah-tengah boleh. Artinya dia bebas untuk dikerjakan, tetapi asal tidak melanggar batasannya, yaitu fluidnya tadi. Menghemat ongkos. Nah, menghemat ongkos maksudnya, maka dia bisa saja dia dalam ini dilakukan pelonggaran waktunya dilonggarkan sehingga ongkosnya lebih murah, karena tidak mengerjakan secara bersamaan. Mempercepat waktu kritis. Nah, bisa juga yang waktu kritisnya yang kita pakai. Di waktu kritis kita percepat, maknanya selesai proyek juga akan lebih cepat lagi lah. Itu kita lihat free fruitnya untuk mempercepat. Apakah nanti muncul lintasan kritis yang lain yang mempengaruhi. Karena kalau muncul lintasan kritis yang lain yang berubah, maka kita tidak mudah untuk mempercepat satu kegiatan, untuk mempercepat satu proyek. Jadi satu kegiatan yang dipecat belum tentu dia memulai satu proyek selesai satu proyek, walaupun dia kegiatan kritis ketika ada lintasan kritis yang lain gitu ya.